Halo sahabat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dipermudah dalam segala urusannya. Tahukah sahabat, negara Suriname, negara yang berada di benua Amerika dengan penduduknya bersuku Jawa sebanyak 15%, yang tentunya berasal dari Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Suriname dan Jawa mempunyai sejarah yang erat. Negara yang bernama Republik Suriname ini mempunyai penduduk beretnis Jawa mencapai 15% dari total penduduknya. Suriname merupakan negara di kawasan Amerika Selatan yang beribu kota di Paramaribo. Negara yang mempunyai bahasa nasional Belanda ini merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 25 November. Berdasarkan data dari World Matters, total penduduk Suriname per 16 September 2020 mencapai 587.727 jiwa. Komposisi agama yang dianut rinciannya adalah agama Hindu sebesar 27,4%, Protestan sebesar 25,2%, Katolik Roma 22,8%, Islam sebesar 19,6%, termasuk Javanisme dan Animisme yang diakui oleh pemerintah Suriname. Sementara mata uang yang digunakan adalah Suriname Dollar atau SRD. Kemudian, etnis suku antara lain adalah Hindustan sebesar 37%, Kreol 31%, Jawa 15%, Marons 10%, Amerindian 2%, China 2%, bangsa kulit putih sebesar 1%, dan yang lainnya 2%. Sejarah Suriname dirangkum dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wilayah Suriname mulai dikenal sejak abad ke-15 ketika bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Cassiquiare, dan Orinoco. Dataran tersebut awalnya oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Caribania. Guyana berarti dataran luas yang dialiri banyak sungai, dan Caribania dari kata Carib, nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut. Dalam legenda El Dorado, Guyana digambarkan sebagai wilayah yang kaya akan kandungan emas, yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai kawasan itu. Pada tahun 1449, pelaut asal Spanyol yaitu Alonso de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, dan Guyana berhasil dikuasai atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke-16 dan 17, Guyana silih berganti dikuasai oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Portugal. Akibatnya, wilayah Guyana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Guyana Espanola atau bagian dari Venezuela yang sekarang, Inglesa atau Guyana yang sekarang, Hollandesa atau Suriname, Francesa atau Guyane, dan Portuguesa atau bagian dari wilayah Brasil. Pada tahun 1651, Suriname direbut oleh Inggris sampai saat penandatanganan perjanjian perdamaian Breda pada tahun 1667. Dalam perjanjiannya tersebut, Inggris menyerahkan kembali Suriname, ditukar dengan wilayah kekuasaan Belanda di New Amsterdam, Amerika Utara, yang sekarang disebut Manhattan, New York, Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Desember tahun 1954, pemerintah Belanda dan beberapa wakil dari Suriname menandatangani memorandum rencana pengakhiran penjajahan. Lalu, pada konferensi meja bundar tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya pemerintahan sendiri.
Tuntutan itu semakin kuat dengan berdirinya beberapa partai politik atau parpol. Pada tahun 1970, diselenggarakan konferensi di Belanda untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname dan menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai politik. Pada tanggal 25 November tahun 1975, Suriname menjadi negara merdeka. Walaupun demikian, perekonomiannya tetap sangat bergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Awal mula orang Jawa di Suriname. Pada saat diduduki oleh Belanda, perekonomian Suriname tidak menentu karena dihapuskannya perbudakan pada tanggal 1 Juli tahun 1863. Padahal perkebunan masih sangat memerlukan tenaga buruh. Karena itu, pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani perjanjian dengan Inggris guna mendatangkan imigran atau buruh kontrak ke Suriname. Perjanjian tersebut diimplementasikan mulai tahun 1873 hingga 1914 dengan mendatangkan buruh kontrak imigran Hindustan pertama dari India. Gelombang berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tanggal 9 Agustus tahun 1890. Mereka dipekerjakan sebagai buruh murah di perkebunan. Kebanyakan dari Jawa Tengah, karena saat itu sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya yang rendah. Kelompok imigran Indonesia pertama berjumlah 94 orang tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus tahun 1890. Kelompok ini direkrut oleh The Netherlands Hendel Matsavich untuk dipekerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan gula Marienburg. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1894, perusahaan yang sama mendatangkan lagi imigran gelombang kedua berjumlah 582 orang Jawa. Mulai tahun 1897, kedatangan para imigran dari Indonesia ini dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1890 hingga 1939, jumlah imigran Indonesia asal Jawa mencapai 32.956 orang dengan menggunakan 34 kali pengangkutan. Imigran keturunan Jawa ini bekerja sebagai buruh perkebunan Belanda berdasarkan sistem kontrak. Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh Jawa tersebut mempunyai hak untuk kembali ke negara asalnya atau repatriasi bila mana telah habis masa kontraknya. Dalam periode tahun 1890 hingga 1939, tercatat 8.120 orang yang telah kembali ke tanah air. Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi, tercatat 1.700 orang. Repatriasi massal terakhir terjadi pada tahun 1954, ketika sekitar 1.000 orang Jawa meninggalkan Suriname untuk kembali ke Indonesia. Namun sebagian besar para imigran Jawa ternyata memilih tetap tinggal di Suriname, walaupun hubungan kontrak mereka dengan pemilik perkebunan telah berakhir. Mereka tetap tinggal dan bekerja di perkebunan itu sebagai pekerja bebas. Bagi mereka, bekerja di perkebunan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Mereka juga telah terbiasa berhubungan dengan para majikan Belanda yang bertahun-tahun menjajah Indonesia. Kondisi seperti itu merupakan faktor pendorong para keturunan Jawa untuk bertahan. Mereka tidak terpengaruh oleh buruh India yang pada umumnya meninggalkan pekerjaan mereka setelah masa kontraknya habis. Namun, ketika masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak orang Jawa di Suriname yang beralih profesi menjadi buruh industri. Mereka berpindah ke pusat-pusat pertambangan bauksit seperti Moungo, Paranam, dan Biliton. Akibatnya, daerah yang semula dikenal sebagai distrik Jawa di Suriname karena mayoritas penduduknya keturunan Jawa seperti Saramaka, Koroni, dan Nikeri semakin kekurangan tenaga buruh. Seiring berjalannya waktu, orang Jawa yang bertahan di Suriname bukan hanya menjadi buruh saja, melainkan juga menjadi politisi, bahkan menteri. Menjelang proklamasi kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, banyak orang Jawa ikut ambil bagian dalam migrasi massal ke Belanda. Sekitar 15.000 orang Suriname pindah ke Belanda karena khawatir terhadap kemungkinan dominasi dan penindasan politis
oleh golongan Kreol atau Afro-Suriname. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah dan awal mula orang Jawa di Suriname.